Selamat datang di channel Someso. Kali ini, Su akan membahas sebuah anime yang bertemakan seni. Bila kalian menyukai tentang lukis-melukis, maka kalian beruntung. Karena anime yang akan Su bahas berjudul Blue Period. Anime ini rilis pada musim gugur tahun 2021. Langsung saja kita mulai pembahasan kecilnya. Diawali dari MC kita, yaitu Yatora Yaguchi. Yaguchi adalah pria yang tidak memiliki passion dalam hal apapun. Ia memiliki nilai akademi yang tinggi karena tidak ada yang bisa ia lakukan lagi, dan tentu saja dorongan dari orang tuanya. Jadi, orang tua Yaguchi ini bukan orang tua yang kaya, dan orang tuanya tidak bisa memasukkan Yaguchi ke sekolah swasta. Itulah kenapa Yaguchi belajar giat agar bisa masuk sekolah negeri. Terlepas tidak memiliki passion, Yaguchi adalah pria yang selalu mengikuti arus. Ia selalu berusaha beradaptasi di sekitar teman-temannya. Seperti kalau temannya merokok, dia juga ikut merokok. Kalau tidak berkumpul dengan temannya, ya dia tidak merokok. Tapi semuanya berubah di saat Yaguchi melihat sebuah lukisan berukuran F100 yang berada di ruang seni. Lukisan itu adalah lukisan yang dibuat oleh senpainya, Marumori Senpai, yang dibuat untuk kompetisi. Karena sedikit tertarik dengan seni, saat pelajaran seni, Yaguchi terdorong untuk menggambar pemandangan kota Shibuya pagi hari, dan gambarnya mendapatkan respon positif, dan hal itu membuat Yaguchi merasa sangat senang. Pertimbangan demi pertimbangan, Yaguchi yang tadinya memfokuskan diri untuk belajar, tertarik untuk menggambar dan sekali lagi menggambar di kamar. Semua gambar yang Yaguchi buat ditunjukkannya ke sensei dan mendapatkan respon positif dan beberapa pengetahuan baru yang sensei ajarkan. Yaguchi akhirnya goyah dan memutuskan untuk bergabung ke klub seni dan memutuskan juga untuk masuk ke Universitas Seni Tokyo. Itu adalah awal dari bangkitnya passion Yatora Yaguchi, dan lika-liku Yaguchi untuk bisa masuk ke Universitas Seni Tokyo, incaran semua orang. Anime ini berasal dari sebuah manga yang sangat populer dan memenangkan penghargaan manga Taisho ke-13. So ingat banget, manga ini berada di peringkat pertama dan Spy X Family di peringkat kedua, meski perolehan poinnya tidak jauh beda. Jadi, bila anime ini berada di peringkat pertama pada penghargaan Taisho ke-13, kenapa anime Blue Period tidak se-hype Spy X Family yang berada di bawahnya? Jawabannya hanya satu, dan satu-satunya. Studio kurang bagus membuat adaptasi animenya. Berbeda dengan Spy X Family yang digarap oleh dua studio ternama, yaitu Wit Studio dan Cloverworks. Sedangkan Blue Period itu diadaptasi dari studio Seven Arts. Studio Seven Arts ini bukan studio yang jelek. Nyatanya, ini studio yang menggarap anime Tonikaku Kawaii dan seri Dog Day. Dan anime Blue Period ini banyak trouble atau masalah yang So dapati. Yang pertama adalah anime ini terlalu kaku. Setiap gerakan karakternya terlalu lambat dan kurang bagus, seakan So menonton anime yang budget rendah. Dan yang kedua adalah ekspresi muka dan efek. Vibes yang So dapatkan terlalu datar dan itu membosankan. Untuk ukuran anime bertema visual art dan efeknya terlalu sedikit, bahkan cuma satu saja. Itu pada episode kelima, di saat Yaguchi pertama kali membuat lukisan di ukuran F100. Meski hanya sebentar, tapi membuat mata terpukau. Yang ketiga adalah perkembangan karakter sampingan yang tidak diperlihatkan. So tidak baca manganya, jadi So tidak tahu apakah ini di skip. Tapi yang jelas, ini benar-benar trouble menurut So. Cerita ini dari awal hanya berfokus kepada MC kita, yaitu Yatora Yaguchi. Biasanya bila So menonton anime yang MC-nya berfokus ke suatu hal, biasanya teman-temannya akan mensupport dan So dapat merasakan kesan dari scan itu. Tapi pada anime ini tidak begitu. So sama sekali tidak mendapatkan kesan itu, bahkan scan bersama temannya terlalu sedikit. Hanya berfokus ke MC kita seorang. Yang keempat adalah scan yang di skip-skip. Banyak scan yang di skip dan hal itu membuat So agak risih. Contohnya di saat ibu Yaguchi tahu tentang anaknya yang mau masuk sekolah seni, atau Yaguchi ingin pergi ke suatu tempat dan berakhir dia sudah pulang berjalan ke rumah. Agak risih sini, dia pergi ke suatu tempat, harusnya diperlihatkan scan dia di sana, bukan setelah scan dia pulang. Memang kalau nggak penting wajar aja di skip, karena poin pentingnya tidak di sana. Tapi kalau poin pentingnya nggak di sana, kenapa dibuat scan dia harus ke sana? Kan lucu. Yang kelima adalah rival di sini. Karakter rival itu dibuat semata-mata sebagai pemicu membangkitkan rasa semangat MC kita. Dan rival Yaguchi itu adalah Yotasuke Takahashi. Meski Yaguchi tidak menganggap Takahashi sebagai rivalnya, tapi bagi So, Takahashi adalah rival Yaguchi untuk melangkah ke jenjang lebih tinggi lagi. Dan seperti cerita klasik rival pada umumnya, Takahashi adalah pria jenius, sedangkan Yaguchi adalah pria pekerja keras. Dan pria jenius ini merasa iri dengan pria pekerja keras ini. Yang keenam adalah hubungan asmara. So tahu cerita Blue Period ini adalah seinen dan tidak memiliki genre romance sama sekali. Tapi saat ada karakter cewek baru yang diperkenalkan,
So jadi kepikiran kayak bakalan ada adegan mesra gitu. Tapi kayaknya nggak ada. By the way, ini bukan trouble dari ceritanya, tapi trouble dari So sendiri. Yang ketujuh adalah jebakan yang sama sekali tidak So perhatikan saat menonton. Itu berasal dari karakter Hyuji Ayukawa. Sumpah, ini benar-benar menjebak So. Awalnya memang sepintas agak aneh, karena Yaguchi memanggilnya dengan nama Ryuji. Tapi karena suaranya, suara cewek, dan dia memakai rok, So masih beranggapan dia cewek. Meski memang rada aneh dia memakai baju laki-laki. So pikir Ryuji ini kayak cewek tomboy gitu. Rupanya berbatang. Tai emang. Tapi serius, So beset banget sama bapaknya. Memang layak untuk ditampar sih. Orang tua mana yang gak geram melihat anak laki-lakinya berpenampilan perempuan? Bila ada kekurangan, pasti ada kelebihan, benar? Kelebihan terbesar pada anime Blue Period sudah sangat jelas pada perjuangan MC kita untuk bisa masuk ke universitas favorit. Kerja keras Yaguchi memang layak diberi penghargaan dan So sangat puas dengan perkembangan Yaguchi. Membuat keputusan untuk masuk ke dunia seni itu sangatlah tidak mudah. Apalagi kau pintar dan bisa masuk ke universitas bagus dan ada jaminan bekerja di perusahaan besar dengan gaji tinggi. Masuk ke dunia seni itu tidak menjamin masa depan yang cerah. Pendapatannya pasti beragam tergantung lukisan yang dijual. Meski sudah tahu risiko itu, tapi kenapa ada orang-orang yang masih mau masuk ke dunia seni? Atau kalian yang memiliki bakat menggambar dan tidak tahu harus dikembangkan atau tidak? Mungkin jawaban ini bisa membantu. 好きなことは趣味でいい。これは大人の発想だと思いますよ。頑張れない子は好きなことがない子でしたよ。好きなことに人生の一番大きなウェイトを置くのって普通のことじゃないでしょうか。Untuk anime Blue Period, So kasih nilai 8. Dan untuk tema openingnya, lagunya berjudul Ever Blue dan dinyanyikan oleh Omoi no Take. Covernya memang ciri khas cover anime-anime visual arts ini. Cuma sayangnya So kurang tertarik dengan lagunya. Untuk tema openingnya, So kasih nilai 7. Tema endingnya, lagunya berjudul Replika dan dinyanyikan oleh Mol 74. Lagunya menarik sih ini, dan lebih penting lagi, covernya berbentuk potret dan sangat sederhana banget. Gambarnya juga berbeda tergantung episodenya, tapi yang jelas, gambar pertama dan terakhir selalu sama. Untuk tema endingnya, So kasih nilai 8. Seperti yang sudah So katakan, Blue Period ini dibuat oleh studio yang bernama Seven Arts. Dan ada informasi terbaru, studio ini sedang menggarap anime baru yang akan rilis tahun 2023 mendatang. Anime baru tersebut berjudul Mato Seihei no Slave. Bila kalian suka baca manga, kalian pasti tidak akan asing dengan judul dan covernya. Anime Blue Period berakhir pada volume ke-6 pada chapter 25 dan akan memasuki arc baru pada volume ke-7. Awalnya Tora Yaguchi menjadi mahasiswa, tapi ini bukan akhir dari penderitaan Yaguchi, melainkan sebuah awal penderitaan baru. Sedikit spoiler, saat baru masuk, murid baru diminta untuk mempresentasikan lukisan yang pernah mereka buat. Dan lukisan yang diperlihatkan Yaguchi adalah lukisan terbagus miliknya, yaitu lukisan berukuran F100. Namun sayangnya, respon Yaguchi dapatkan tidak berkesan dan berakhir gagal total. Harus kuat mental memang kalau bersaing dengan para jenius. Manga Blue Period dikarang oleh Tsubasa Yamaguchi Sensei. Yamaguchi Sensei hanya membuat satu serial manga yaitu Blue Period dan membuat 4 manga cerita pendek. BDW manga Blue Period sudah sampai pada volume 12 chapter 53. Manganya pernah hiatus berbulan-bulan, hal itu karena Yamaguchi Sensei terkena COVID dan sekarang sudah sembuh dan bisa melanjutkan karya luar biasa ini. Baiklah, itu saja yang bisa So sampaikan untuk anime Blue Period. Bagi kalian yang sudah menontonnya, bagaimana tanggapan kalian? So merekomendasikan anime ini kepada kalian. Siapa tahu melihat kerja keras Tora Yaguchi membuat kalian termotivasi. Saya Someso, mau pamit undur diri dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye bye.